Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan pagi ini kita akan membahas tentang soal listrik dinamis yang soalnya sudah Ibu share hari kemarin ya, hari Rabu kemarin. Langsung saja nomor 1. Kita lihat di nomor 1 soalnya adalah tentang HI atau muatan listrik ya. Kalau tidak salah ini adalah tentang materi arus listrik yang pertama. Muatan listrik sebesar 600 Coulomb mengalir selama 1 menit pada suatu penghantar. Besarnya arus listrik yang mengalir adalah berapa? Nah, jangan lupa setiap ada soal seperti ini kita identifikasi dulu. Kalau ada angka-angka, kita tulis diketahuinya. Ya, jadi ada 600 Coulomb nanti sebagai Hi atau muatan, kemudian 1 menitnya sebagai waktu atau T. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada tidak yang perlu diubah dari Hi dan T ini? Ya, ada. Jadi kemarin kalau Hi itu satuannya harus dalam Coulomb, T itu satuannya harus dalam detik. Berarti silakan diubah dulu 1 menit itu sama dengan 60 detik. Kemudian ditanyakan apa di situ? Arus listrik atau I-nya. Kita kemarin ingat ya, ada rumus Hi itu sama dengan I kali T. Berarti kalau ditanyakan I itu sama dengan rumusnya menjadi Q per T. Ya, I sama dengan Q per T. Dari rumus apa kemarin? Dari rumus awal Hi sama dengan I kali T gitu. Nah, kemudian kita lanjutkan saja I sama dengan Hi per T ini, masukkan angkanya masing-masing. 600 dibagi 60 hasilnya adalah ya 10, satuannya adalah ampere. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Kalau nomor 2 ini tentang hukum Kirchhoff. Ya, kalau hukum Kirchhoff kita memperhatikan apa? Memperhatikan titik percabangan di tengah-tengah. Kalau di sini adalah titik A. Oke, Ibu baca dulu, perhatikan gambar arus yang melalui titik A berikut. Kuat arus I1, I2, dan I3 masing-masing 2,5 ampere. I4 2 ampere, yang ditanyakan I5-nya berapa? Kita tulis dulu diketahuinya, ada besar I1, I2, I3 itu sama, yaitu 2,5 ampere, kemudian I4-nya itu adalah 2 ampere. Yang ditanyakan adalah arus di I5. Ketika kita akan menjawab, kita tentukan dulu ya persamaan hukum Kirchhoff-nya. Ya, beda soal nanti beda persamaannya karena kita melihat I masuk dan I keluar. Dari apa di sini? Dari titik percabangan di A ini. Oke, di A ini I masuknya siapa aja yang menuju A? Panah yang menuju A siapa saja? Ada I1, I2, I3. Kalau yang keluar dari A itu I4 dan I5. Berarti kita tulis persamaannya. I masuk sama dengan I keluar. I1 tambah I2 tambah I3 sama dengan I4 tambah I5. Gitu. Terus kita masukkan angka-angka masing-masing. Seperti ini ya. Nah, hasilnya yang I masuknya hasilnya 7,5 sama dengan 2 tambah I5. Berarti I5-nya sama dengan 7,5 dikurangi 2. Hasilnya adalah 5,5 ampere. Menurut Ibu kalau hukum Kirchhoff ini masih lumayan gampang ya. Gitu. Kemudian yang ketiga. Nomor 3 ini sepertinya masih tentang hukum Kirchhoff. Ya, cuma di sini sudah ditampilkan dalam rangkaian listrik yang lebih lebih kompleks ya. Jadi perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Jika I2 sama dengan I1, setengahnya I1, I1-nya diketahui di sini, maka besar I3 adalah berapa? Coba kita tulis dulu yang diketahui. Ada I1-nya 600 miliampere. 600 miliampere, sementara itu ada diketahui di soal I2 sama dengan setengah I1 ya. I2 sama dengan setengah I1. Boleh kita langsung selesaikan di sini. I1-nya berapa? 600. Berarti setengahnya I1 itu adalah 300. Kita langsung selesaikan ya. Jadi I2-nya sudah diketahui berapa?
300. Dari mana? Dari yang diketahui I2 sama dengan setengahnya I1. Kemudian setelah itu ditanyakan berapakah besar I3. Seperti biasa kalau hukum Kirchhoff kita tentukan dulu persamaannya. I masuk sama dengan I keluar. Ini di titik percabangannya ini. Titiknya yang masuk adalah I1 saja, yang keluar adalah I2 dan I3. Persamaannya adalah I1 sama dengan I2 tambah I3. Masukkan semuanya angkanya, I1-nya diketahui 600, I2-nya diketahui 300. I3-nya yang ditanyakan. Ya, kalau seperti ini berarti I3 sama dengan 600 kurangi 300, hasilnya adalah 300 miliampere. Kalau ada yang meminta hasilnya bukan miliampere atau dimintanya ampere, silakan langsung saja kalian bagi hasilnya dengan angka 1000. Jadi 300 dibagi 1000, hasilnya adalah 0,3 ampere. Jadi miliampere ke ampere itu dibagi 1000 seperti kemarin, joule ke kilojoule. Lanjut yang nomor 4. Kita sudah masuk ke hambatan. Ya, di sini diketahui ada R1, R2, R3, R4 yang disusun secara gabungan. R1 dan R2 adalah 5 ohm, R1 dan R2-nya 5 ohm, R3 dan R4-nya adalah 4 ohm. Kita tulis dulu seperti ini. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa hambatan penggantinya atau R totalnya. Jawabnya adalah, ya, dari gambar ini, coba Ibu tampilkan dulu, diperbesar ya. Ya, masih ingat apa dulu yang mau dikerjakan? Ya, kalau ada seri yang mudah dikerjakan, silakan dikerjakan dulu. Ibu munculkan dulu masing-masing nilainya. Nih 5 ohm, 5 ohm, 4 ohm, 4 ohm ya. Kemudian dari sini yang mudah dulu, yang seri dulu. Ya, kita lihat di situ 5 ohm dan 5 ohm di seri, langsung saja kita kerjakan dengan ditambahkan ya, secara seri ditambahkan hasilnya 10 ohm. Selanjutnya kita tinggalkan dulu, kita ke rangkaian paralel yang di sampingnya. 4 ohm diparalel dengan 4 ohm. Yuk kita coba jawab, kita coba kerjakan. Oke, menghitung R paralel dulu ya. Ya, 1/4 tambah 1/4. 4-nya dari mana? Dari paralel yang ini, 4 ohm dan 4 ohm. Kemudian langsung saja ini bisa langsung dikerjakan 2/4 ya. Untuk menentukan R paralel jangan lupa dibalik. 4/2 hasilnya adalah 2 ohm. Oke, kita ketahui R paralel di sini adalah 2 ohm. Apa hubungannya dengan sebelahnya atau yang sudah diketahui kita cari 10 ohm tadi, hubungannya apa? 2 ohm ini apa hubungannya dengan 10 ohm? Di seri. Langsung saja berarti ditambahkan. Itu merupakan R totalnya ya. Ya, R totalnya adalah tadi kita lihat kita punya 10 ohm di sini ditambahkan dengan hasil dari paralelnya 4 sama 4 ini, hasilnya tadi 2. Berarti 10 ditambah 2 sama dengan 12 ohm. Itu hasil R total yang terakhir. Selanjutnya yang nomor 5 masih tentang apa? Rangkaian seri paralel, tapi mungkin ini berkaitan dengan hukum ohm. Ya, hukum ohm, ingat hukum ohm apa? Hukum ohm itu bunyinya adalah VIR, V sama dengan I kali R. Coba kita ini dulu ya, kita ke soal dulu. Hitunglah kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian berikut. Kuat arus listrik, nanti simbolnya adalah I. Nah, kalau ada rangkaian gabungan seperti ini, pasti kita kerjakan duluan. Mencari apanya? Mencari R totalnya dari gambar rangkaian gabungan ini. Oke, ditulis dulu, diketahuinya ada suatu rangkaian, mohon maaf ya ini agak nggak bisa berhenti jadinya. Oke, lanjut aja lah, nggak apa-apa ya.
Suatu rangkaian gabungan dengan R seperti gambar, ya, nanti gambarnya seperti ini, mempunyai tegangan sebesar 35 volt. Kemudian ini tegangannya di sini 35 volt. Jadi V itu berada di sumber tegangan. Kalau digambarkan di rangkaian dia di baterainya 35 volt. Ditanya I sama dengan berapa? Jawabnya nanti adalah pertama-tama kita menghitung R totalnya. Sudah pada pinter pasti ya. Nah, kalau ada rangkaian seri, ini kenapa ya? Ada rangkaian seri dan paralel seperti ini, kita kerjakan yang paralel dulu karena serinya tidak ada yang kemarin yang mudah dikerjakan duluan. Berarti kita tinggalkan dulu, kita ke paralel dulu. 1/15 tambah 1/30 di sini. Kemudian R paralelnya di sini digunakan penyebutnya adalah angka 30 ya, karena kelipatan 15 dan kelipatan 30. Kemudian 30 bagi 15 adalah 2 tambah 30 bagi 30 1. Ya, 2 tambah 1 sama dengan 3/30. R paralelnya adalah kita balik 30 bagi 3. Hasilnya kelihatan ya. Jadi ini hasilnya adalah 10 ohm. Sudah selesaikah? Belum. Jadi 10 ohm ini baru paralelnya ini. Nah, masih ada lagi hubungan yang di paralel ini dengan 60. Hubungannya apa? Di seri ya. Kita lihat di sini di seri itu langsung ditambahkan saja, berarti 10 dari paralel ini ditambah 60. Hasilnya adalah 70 ohm. Ini adalah R totalnya. Setelah itu kita baru mencari I. Kalau rumus hukum Ohm itu VIR, V sama dengan I kali R, berarti kalau kita mencari I, salah ya, yang mana tadi? Nih, kalau kita mencari I, berarti rumusnya menjadi I sama dengan V/R. Nah, di sini dilihat ya, ada 35 dibagi dengan 70. Hasilnya adalah, ini setengahnya ya, 35 sama 70 itu setengahnya. Jadi I sama dengan 0,5 ampere. Sekarang nomor 6. Nomor 6 kita sudah meninggalkan hukum Ohm, kita masuk ke energi listrik. Solder memiliki spesifikasi berikut ya. Nah, alat tersebut digunakan selama 4 menit. Besar energi listriknya adalah berapa? Kita tulis dulu yang diketahuinya dulu dari angka yang ada di soal. Ya. Diketahui di situ ada ya, tegangannya 220 volt per watt itu sebagai P atau daya listrik ya, 60 watt. Kemudian ada digunakan selama 4 menit. 4 menitnya harus kita ubah dulu menjadi detik ya. 4 menit sama dengan dikali 60 ya, sama dengan 240 detik. Ditanya besar energi listriknya. Kita ingat simbol W itu adalah simbol energi listrik adalah W. Rumus W kemarin ada 2, yaitu VIT atau kita bisa pakai W sama dengan P kali T. Karena dari diketahui ini kita lebih cenderung ke yang P kali T nanti ya. Ya, kita pakai yang P kali T. Kenapa? Karena yang VIT nanti nggak bisa, nggak ada I-nya. Gitu. Kemudian langsung kita masukkan angka 60 kali 240 sama dengan 14.400 Joule. Kalau diubah jadi kilojoule, bagi 1000 ya, 14,4 kilojoule. Lanjut soal yang nomor 7. Sebuah pesawat menggunakan energi listrik sebesar 1000 Joule dalam waktu 40 sekon. Hitunglah daya pesawat tersebut. Ya, kita tulis yang diketahui dulu. Ada angka 1000 sebagai W dan ada 40 sekon sebagai waktu atau T. Ya. 1000 sebagai W, 40 sekon sebagai waktu. Ada yang perlu diubah? Tidak ada.
Kita tanyakan nanti P-nya. P-nya berapa? Oke, kemarin kita punya rumus P itu ada berapa? Ada 2. P sama dengan V kali I dan P sama dengan W per T. Kalau diketahuinya ada seperti itu, kita pakai yang P sama dengan W per T. Ya, gitu. Langsung masukkan 1000 dibagi 40, ada 0 di atas 0 di bawah, kita hilangkan saja, tinggal 100 bagi 4 berapa? 25 watt ya dayanya. Lanjut nomor 8. Televisi dipasang pada tegangan 220 volt, dialiri arus sebesar 0,3 ampere selama 10 jam. Berapa WH besar energi listrik yang dihasilkan televisi tersebut? Ibu tanya dulu, WH itu apa sih? WH itu kemarin dari singkatan WH itu watt hours, atau kalau di Indonesia kan watt jam. Ini digunakan saat kita mencari kemarin tagihan energi listrik. Yang artinya kalau kita ditanyakan WH nanti, satuannya WH, silahkan kalian tidak perlu mengubah apa? Mengubah waktunya. Jadi karena di sini watt jam, biarkan saja waktunya dalam satuan jam. Diketahuinya ada tegangan 220 volt. Ya, kemudian ada arus sebesar 0,3 ampere selama 10 jam sebagai waktunya. Nih, seperti ini ya, diketahui. Ditanyakan adalah berapa WH energi listrik, W-nya berapa, tapi dalam satuan watt jam atau WH. Gitu. Jawabnya, ya, W kemarin kita punya 2 rumus, W sama dengan VIT, V kali I kali T, dan W sama dengan apa? P kali T. Kalau dari soal yang kita ketahui, yang diketahui di tersebut lebih cocok ke yang V kali I kali E kali T. Dengan catatan, karena di sini ditanyakan satuannya WH, T-nya, jamnya tidak perlu diubah ke detik ya. Ingat ya, anak-anak ya. Tanyakan di sini WH. Satuannya watt jam, nggak perlu diubah ke detik, biarkan menjadi jam. Oke, langsung masuk saja angkanya 220 kali 0,3 kali 10. Jawabannya adalah 660 WH atau watt jam. Gitu. Kemudian soal yang terakhir, soal tentang tagihan listrik. Ya, kita harus mengerjakannya pelan-pelan ya. Oke, rumah Pak Budi menggunakan peralatan listrik yang terdiri dari, oke, kita sambil nulis ya, 3 lampu masing-masing 20 watt dan 3 lampu masing-masing 40 watt, semuanya digunakan selama 12 jam per hari. Berarti alat listrik yang pertama adalah 3 lampu 20 watt selama 12 jam per hari. Kemudian alat listrik yang kedua, 3 lampu masing-masing 40 watt, berarti 3 lampu 40 watt selama 12 jam. Gitu. Alat listrik yang ketiga, pompa air. 1 pompa air 250 watt, dinyalakannya selama 4 jam per hari. Seperti ini. Dan alat listrik yang terakhir, setrika. 1 setrika 300 watt digunakan 2 jam per hari. Seperti ini. Kemudian di sini 1 kWh itu sangat murah di soalnya ya. 1 kWh itu cuma Rp600. Oke. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa rekening listrik yang harus dibayarkan. Oke, seperti kemarin ya mengerjakannya ya. Kita hitung energi listrik satu-satu dulu. Ya, jawab. Oke, yang pertama. Yang pertama nanti kita peroleh 3 kali 20 kali 12 ya. Yang lampu yang pertama ini ya. W sama dengan ya 3 kali 20 kali 12. Jawabannya 720 watt jam. Yang kedua, W yang kedua nanti berarti 3 kali 40 kali 12.
Berapa jawabannya? Jawabannya adalah 960. Sepertinya ada yang salah ya ini ya. Ya, jadi ini harusnya angka 3 nih. Coba nanti Ibu cek lagi. Gini, seperti kemarin anggap sajalah ini benar dulu ya. Oke, hasilnya ini gitu. Soalnya kalau ngerubah nanti banyak lagi. Oke, Ibu mohon maaf. Kita lanjutkan dulu ceritanya ini benar ya. Kemudian yang ketiga, satu pompa 250 watt dinyalakan selama 4 jam. Berarti 1 kali 250 kali 4. Ini yang benar ya, nomor yang energi ketiga ya. Yang keempat, 1 kali 300 kali 2. Ya, 600 watt. Sekali lagi kita anggap ceritanya ini benar dulu ya, tapi sebenarnya ini salah nih. Ibu kemarin masukinnya salah nih. Oke, nanti diralat di filenya. Oke, kita jumlahkan. Jumlahnya itu adalah 3280 WH ya. Cuma di sini masih dalam 1 hari. Kita mintanya berapa hari? 1 bulan. 1 bulan itu 30 hari. Kalikan 30 ya. Lanjutnya 98.400 WH ubahlah ke KWH. 98,4. Setelah itu untuk mencari rekening listrik tagihan listriknya kalikanlah KWH ini dengan 600 rupiah karena 1 KWH itu 600 rupiah. Jawabannya adalah di situ terlihat 59.040 rupiah. Cuma dengan catatan ini sebenarnya adalah ada kesalahan di sini gitu. Nanti Ibu perbaiki dulu di file yang akan Ibu share. Oke, alhamdulillah untuk 9 soal yang sudah Ibu kasih kemarin sudah dibahas semua. Silahkan kalian gunakan untuk belajar karena pertemuan selanjutnya kita akan latihan soal tentang listrik dinamis ini. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya, atas waktu luangnya untuk menyaksikan video ini. Ibu tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.